Selamat jumpa untuk Anda di podcast Mawar by Cuhu, dan kami mengucapkan selamat untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan video kami. Dan untuk Anda semuanya, tentunya kita akan perkenalan seperti itu. Dan saya host Anda, Lutfi Lumawan, ditemani oleh rekan saya Jurgio Mentanda. Iya, Jurgio Mentanda. Apa kabar Jurgio? Baik banget. Kamu kelihatan ceria hari ini. Karena apa ya? Oke, Jurgio, hari ini tentunya kita akan bertemu dengan saya lebih akan memanggil adik, ya, biar lebih kekeluargaan kita bisa keras seperti itu. Setuju. Oke, dan di saat ini kita akan bicara tentang MPLS, ya, berkaitan dengan MPLS yang tentunya kita tahu bahwa MPLS adalah masa perkenalan lingkungan sekolah, dan tentunya baru saja Jurgio, mereka ini baru mengikuti MPLS di SMA Negeri 1 Manokwari untuk tahun ajaran 2023-2024. Mana seperti nggak nervous gitu. Oke, kalian ceria sekali hari ini. Apa kabar, sehat semuanya? Sehat. Oke, Gio. Oke, Gio. Kamu jangan tetap seperti itu. Oke, lanjut. Di hari ini tentunya kita akan memulai dengan mengawalinya dengan perkenalan tentunya. Oh iya dong. Oke. Kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang, Pak. Oh gitu, jadi kita harus berkenalan. Iya, harus nih. Supaya teman-teman podcast juga, sahabat-sahabat podcast juga tahu kita punya bintang tamu ini siapa-siapa saja. Benar sekali. Dan tentunya di rumah juga pasti penasaran, mereka ini siapa-siapa, dan tentunya apa sih keahlian mereka? Seperti itu ya. Ya. Jadi tentunya kita langsung mulai dari siapa dulu nih? Bagus biasa komputer di sebelah kiri teman. Biasanya bingung dari atas kayaknya. Oke, biasanya supaya kita lawan arah. benar sekali. Dan tentunya sebelum apa ya, nanti di perkenalan ini kita langsung boleh mengetahui, karena kebetulan di awal MPLS itu mereka ini dibagi. Jadi mereka dibagi dalam gugus. Nah, jadi per gugus ini, nah ini mereka dalam gugus ini, jadi nanti kita langsung boleh langsung menuju ke gugusnya masing-masing. Ya, siap. Kurang lebih gugus itu seperti kelompok ya, kelompok, kelas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kelompok. Oke, Jil, silakan kita mulai dari Kita punya bintang tamu yang paling ganteng pada hari ini. Mulai dari kanan. Iya. Yang cool abis. Menarik. Oke, Ya. baik. Selamat pagi, siang, sore, dan kapanpun kalian menonton ini. Perkenalkan, nama saya Minasya Efraimatuluri. Saya di sini mewakili sebagai perwakilan dari kelas 10 yang kemarin mengikuti MPLS dan jadi bintang tamu dari podcast hari ini. Saya kebetulan dari gugus Karel Satsui Tubun. Oke, Lanjut. Ya, perkenalkan, nama lengkap saya Joshua Brevat Pamuso. Biasa dipanggil sama teman-teman Joshua, atau biasa kalau sama keluarga biasa dipanggil Brev. Saya kemarin di gugus Silas Papare. Suaranya cool banget. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, nama saya Gloria Mariana Susatindi dan saya biasa dipanggil dengan Gloria. Saya berasal dari gugus Silas Papare, sama seperti Joshua di sebelah ini. lanjut. Ya. Hai, nama saya Avriluna Jennifer Chelsea Wono, biasa disapa dengan nama Chelsea. Saya sebelumnya berasal dari gugus Silas Papare juga bersama teman saya Joshua dan Glory. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mengundang saya sebagai bintang tamu podcast MPLS hari ini. Siap. The pleasure is all ours. Oke, halo semua. Halo. Kata Hai. Kak Gio itu tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka perkenalkan, nama saya Ruth Merlis Daoru, tapi sering dipanggil Hani karena tidak nyambung. Tapi tidak apa-apa. Saya mantan siswa dari gugus Ki Hajar Dewantara. Ya.
Oke, selanjutnya kita mau menuju ke pertanyaan yang mungkin simpel dan mungkin kalian menjalaninya pada saat MPLS ya. Oke, yang pertama adalah setelah kalian mengikuti MPLS yang kurang lebih 3 hari ya, ini pertanyaan untuk semua, silakan ya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian dapat dari MPLS itu? Oke, silakan dari kamu. Setelah mengikuti MPLS selama 3 hari, juga mengikuti pra-MPLS, saya merasakan lega karena bisa menjadi siswa di SMA Negeri 1 Manokwari. Terus saya merasa memiliki kekeluargaan yang cukup erat dengan kakak-kakak kelas, dengan teman-teman, juga dengan guru-guru. Karena ternyata kakak-kakak kelas ini bisa membimbing kami dari satgas-satgas di setiap gugus-gugus, terus guru-guru itu juga bisa memberi dampingan yang baik buat kita di setiap-tiap gugus sampai sekarang kita ada di tiap-tiap kelas ya. Guru-gurunya sangat tidak. Sahabat kakak kelasnya juga tidak. Oh iya, kelasnya gimana? Kalau awal masuk jadi calon siswa sudah pasti takut, sudah pasti lihat kakak-kakak kelas, lihat guru-guru, aduh. Tapi ternyata di dalam gugus, satgas-satgas, kakak-kakak kelas tuh baik. Seperti kita dikata pada sistem kekeluargaan yang baik juga, jadi tidak rasa takut ke kakak-kakak kelas lagi gitu. Oh iya dong. Saya juga rasakan satgas juga kalau pas mereka yang Iya. dari sini. Jadi pas datang tuh kayak excited sekali, ada adik baru. Apa yang berkesan pada saat itu? Kayak repot banget. Repot. Kamu repot banyak. Oh begitu ya. Tapi merasa senang karena bisa lihat adik-adik yang hebat yang seperti apa yang bintang tamu pada yang ada pada hari ini. Kita juga bisa melihat itu ternyata tuh punya adik-adik di Papua ini banyak bakat, Benar sekali. banyak yang berprestasi dan banyak yang etikanya baik, karakternya bagus. Dan sebenarnya orang Papua itu tidak tertinggal. Jadi sangat bangga melihat, sangat senang melihat adanya bibit-bibit unggulan kalau kata-kata anak-anak zaman sekarang. Oh gitu ya. Ini dalam konteks pendidikan mohon. Oke, lanjut. Perasaan saya tentunya sangat senang dan tidak penasaran lagi. Saya lega, saya sudah diterima di SMA Negeri 1 Manokwari. Saya senang banget karena mengikuti MPLS. Waktu SMP saya nggak bisa ikut MPLS karena adanya COVID-19. Bersyukur ya udah berlalu. Saya tidak tanya lagi gimana sih MPLS rasanya. Saya kan kira kayak MOS kan. Jadi kayak kakaknya pasti galak, apalah guru-gurunya nanti gimana. Jadi pas sudah selesai melaksanakan MPLS, saya sudah lega. Mereka baik, ramah. Bimbingannya juga mudah dimengerti. Oke, terima kasih. Pusat. Oke, kalau kamu seperti apa? Untuk saya sama cukup mirip dengan Chelsea. Saya juga nggak pernah merasakan MPLS karena adanya COVID-19. Jadi saya merasa gugup ketika tiba-tiba dengar, loh ada MPLS. Hah, ini nanti kayak gimana? Saya jadi takut kan, buru-buru siap-siapkan itu apa yang ada di buku panduannya. Nah, tapi ketika saya mengikuti MPLS-nya, wah ternyata bisa dibilang cukup santai juga. Nah, jadi setelah MPLS-nya berakhir, saya merasa super duper lega rasanya dan senang. Saya diterima di SMP 2 ini, lalu juga ternyata tidak semenakutkan yang saya kira. Jadi saya mendapatkan pengalaman baru dan itu membuat saya menjadi siap kalau misalkan nanti ada juga kejadian seperti itu lagi. Sekian dari saya. Oke, lanjut. Ya mungkin dari saya sebelum mengikuti MPLS ya sudah pasti tahu lah ya. Karena seperti mereka bilang kita semua tidak pernah ikut MPLS sebelumnya. Jadi ketakutan saya sih yang paling saya takuti itu waktu itu adalah saya takut tidak ada teman gitu. Tapi setelah ini MPLS dibagi per gugus, ya Tuhan dapat teman-teman semua yang baik-baik, ya semuanya seru lah. Jadi mengikuti MPLS itu tidak membosankan dan sangat seru gitu sama teman-teman dan juga guru-guru dan kakak-kakak satgas juga. Ya walaupun awalnya kira jahat-jahat tapi akhirnya juga ternyata mereka kata orang baik juga.
Ya, itulah dari saya. Selesai Betul, ya. ini kenapa orang jahat. Kita tuh namanya bukannya ya bikin takut. Oh iya, terus setelah Itu bukan bikin takut, Ya, ya. semakin Oke, kenal kritik gitu. Berarti- sama muka saya bikin takut. Oke, boleh dilanjutkan. Let's go, menarik. Nah, ini Harus selalu menarik di manapun itu. Oke, baik. Perasaan saya pada saat mengikuti MPLS itu awalnya takut, tapi pada saat masuk lingkungan sekolah ini, wow, guru-guru yang hebat. Juga kakak kelas yang sangat-sangat luar biasa, super mendidik dengan sikap yang baik, menarik ya. Gitu. Tapi tidak apa-apa, saya merasa bahwa kita semua ini adalah satu tema kekeluargaan. Kita jadi satu lingkup yang baik, kita saling mendukung, kita saling support dalam sekolah ini agar menjadi dorongan bagi kita juga. Jadi misalnya pada saat kakak membutuhkan kita ada, dan pada saat kita membutuhkan kakak juga ada. oh sudah pasti. Siap. Oke, Jadi perasaan saya sangat senang juga mengikuti MPLS. Sekian. Oke, berarti Pak Guru bisa dikatakan dari dong punya opini nih tim MPLS pada tahun ini sukses berarti ya? Benar sekali. Selain mereka juga selain apa kita berhasil menciptakan suasana MPLS yang nyaman, tapi kita juga memberikan lingkungan yang membuka mereka supaya mereka masuk ke lingkungan ternyata tidak semenakutkan itu di SMA 1, ternyata nyaman juga, santai juga, layaknya rumah kedua gitu. Jadi ya kita bangga sebagai kakak satgas dan bapak gimana Pak Guru? Iya. Jadi bangga ya. Oke, selanjutnya mungkin dengan partner saya host di siang hari ini ada Cio. Cio ingin bertanya. Silakan. Oke. Kira-kira pada masa MPLS kemarin ada kejadian-kejadian apa saja yang kalau misalnya di bahasa-bahasa YouTube itu honorable mentions. Jadi kayak macam peristiwa-peristiwa yang patut diumbar gitu, kayak macam misalnya yang menarik menurut kalian itu pas MPLS itu apa? Menarik. Oke, yang menarik menurut saya itu pada saat pengenalan materi dari Ibu Kepsek dan juga beberapa pemateri yang lain, guru-guru, serta ada sosialisasi dari dokter-dokter dan juga Bapak tentara dalam PB. Situ yang sangat-sangat menurut saya patut diumbar itu ketotalitasan para kakak-kakak kita yang sangat luar biasa dalam mendokumentasi. Wah, itu sangat luar biasa sih. Kita di mana saja pasti ada kakak-kakak itu. Dari tim juru yang siap, luar biasa pokoknya. Itu juga dengan kakak-kakak yang lain pada saat lemon, wah itu luar biasa sih, apalagi di pencak silat itu sangat ekstrim, wah luar biasa. Salto, ini keren parah. Oke, lanjut Bapak Yusuf. Ya, mungkin dari saya hal-hal yang menarik ya. Ya. Dari kemarin MPLS itu mungkin ya tantangan-tantangan yang saya harus hadapi untuk mengikuti MPLS, seperti ya kemarin kan habis libur jadi harus kembali belajar dari pagi lagi, terus pada saat jam makan disuruh makan cepat-cepat, karena kan tidak biasa tuh, biasanya makan tuh santai sampai biasa nonton apa, tapi ini harus makan ya cepat-cepat gitu. Tapi ya hal menarik banyak kemarin, apalagi ya seperti yang dibilang pada saat Demons School sangat menarik sekali, banyak yang mau saya ikut, tapi ya nanti kita lihat ya kalau ikut yang mana. Tapi ya mungkin hal-hal menarik itu saja dari saya. Terima kasih. Lanjut. Jujur saja yang paling berkesan bagi saya di masa MPLS itu jujur saja sepertinya ketika saat demonstrasi ekskul mereka semua melakukan demonstrasi ekskul dengan sangat dedikasi. Bahkan seperti yang dibilang di ekskul pencaksilat itu benar-benar bikin tepuk tangan sekali. Grace. Tangan. Bahkan kayak ekskul PMR itu yang tiba-tiba saja juga ada plot twist, tiba-tiba ada musical.
itu semua bagus sekali. Mereka benar-benar merencanakannya dengan sangat rinci, totalitas, perfection. Betul. Jadi saya salut pada kakak-kakak yang ikut demonstrasi hari itu, apalagi yang dari ini. Oh iya dong. Pak Guru, saya ditonjok-tonjok dibanding-banding. Oh begitu ya. Iya loh, relanya. Jadi bagi saya yang paling emang berkesan itu ya bagian demonstrasi ekskul itu. Ya, sekian dari saya. Lanjut. Lanjut. Hal yang menarik dari MPLS yang sudah saya ikuti ya demonstrasi ekskul dan penyampaian materi yang mudah dimengerti agar kami tidak bosan, kuis yang diberikan dan game yang diberikan kan biar tidak materi pasti sebagai anak-anak muda kayak kami ya materi bosan, habis itu kayak merasa mau tidur apalah mengantuk, tapi karena ada kuis dan game ya mereka memancing diri kami untuk jadi semangat. Para anak-anak juga semangat menjawab pertanyaan yang mereka kasih kepada kami. Itu yang benar. Benar sekali. Kembali ke pertanyaannya. Oke, baik. Jadi menurut saya hal yang menarik di MPLS ini dan sangat perlu untuk dipublikasikan ke orang-orang luar semasa. Menurut saya itu seperti teman-teman tadi bilang demonstrasi ekskul. Terus di saat kita menampilkan kita punya minat dan bakat itu menurut saya sangat keren karena dengan adanya kegiatan minat dan bakat itu buat teman-teman, buat seangkatan saya tuh jadi lebih bisa menggali dirinya sendiri, kemudian tidak malu-malu untuk ke depan karena orang yang percaya diri tuh pasti bisa mendapatkan apa saja. Luar biasa. Coba lu. Jadi betul sekali Pak Guru. Kemarin tuh pembagian materinya tuh disusun rata rapi sekali. Nah, kita yang kakak-kakak satgas juga sambil mengawasi adik-adik juga kita juga dengan materi juga kayak dapat sih walaupun sedikit. Sedikit tapi dapat ya. Karena Lebih baik dapat sedikit daripada tidak sama sekali. jadi kurang lebih peserta yang kemarin itu berjumlah berapa? Itu pas mereka semua mendapatkan materi secara baik kan? Ya, jadi mudah-mudahan. Kemarin itu yang ikut beres berapa banyak? Kayak setahu kamu. Setahu saya Pak Guru. Iya. 542 siswa. Iya, benar. Luar biasa. 542 siswa. Iya. Jumlah yang Sedikit lagi SMA 1 jadi distrik Pak. Dan untuk semester ini ya untuk tahun ajaran ini ada 16 kelas ya. Iya, Iya. 16 kelas. Kelas luar biasa. Jadi ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma 15 kelas, kemudian di 15 kelas itu juga siswa tidak sampai 36 ya. Kalau ini kita sampai 37. 37 Pak. Iya. Satu tuh Jadi satu kelas 37 dan itu sudah banyak sekali menurut saya. Berarti pasti banyak sekali ya. Iya, berarti nanti ada yang duduk di jendela. Semoga tidak. Dan kelas kita cukup untuk semua siswa ada di dalam. Oke baik. Oke. Bagaimana? Pak Guru, Cio? Ini tadi kan sudah disinggung ada demonstrasi. Nah, Benar sekali. kalau tidak salah Pak Guru kemarin saya kan juga ikut demonstrasi Pak. Iya. Nah, dari demonstrasi kita pada paling beres itu ada tema ekskul. Iya, jadi banyak sekali. Dari Apa saja waktu itu? waktu itu kalau tidak salah pencaksilat, Pencaksilat. PMR, PMR, Paskibra, Paskibra, terus drum band, drum band, sama satu lagi apa ya? Drum band masih kayak sama apa lagi? Paduan suara. Ya? Semarang. Smarty ya. Nah, paduan suara. Paskibra ya. Ya. Paskibra kan ada PBB. Oh iya benar. Yang ada kiri juga. Itu langsung dipandu oleh ini ya. Dari Ranmil. Nah, selain kita punya teman Joshua dengan dia Mena yang sudah jelas-jelas bilang kalau puncak silat yang paling GG demonstrasinya kemarin. Kira-kira teman-teman sini selain itu teman-teman yang bertiga ini demonstrasi yang paling kena itu paling keren. Itu yang mana?
Kan ada 5 nih. Iya. Yang menurut kalian paling wow gitu, yang paling wow gitu. Yang paling wow selain silat ya, itu ada Paskibra karena lagu yang dibawakan Paskibra tuh lagu yang Paskibra. Marching yang band. marching band ya, marching band Oke, ya. lanjut. Itu lagu yang kayak semua kalangan itu tahu lagu itu. Jadi ketika lagu itu dibawakan tuh kita tidak ngantuk, kita tidak capek, tapi kita jadi semangat dengar alunan yang diinikan sama marching band. Tapi silat keren juga kan? Silat keren. Oh iya. Nomor 1. Itu saja saya butuh. Karena kakak mas kita ini juga ada di situ kan. Oh, iya. Saya juga dibanting teman. Tapi luar biasa. Supaya kita tuh showcase fakultasnya di SMA 1 tuh tidak cuma materi belajar. Benar. Iya. Kita juga fokus ke bakat-bakat minat-minat siswa yang lain, tidak di bidang pendidikan saja. Jadi ada yang akademi. Jadi SMA 1 ini beragam. Ada berbagai macam ekskul yang bisa dipilih supaya kalian dapat mengembangkan bakat-bakat kalian masing-masing di bidang masing-masing. Iya, jadi bisa tersalurkan ya minat bakat kalian. Jadi beruntung sekali bisa masuk SMA 1. Sangat beruntung. Buktinya kalian ada di sini. Ayo kita semua. Oke, dilanjutkan lagi. Lanjut. Semua ekskul keren ya, tergantung ketertarikan siswa masing-masing. Iya. Silat keren, marching band juga keren. Ya kedua itu sih yang saya anggap sangat wow. Silat itu keren karena ada dramanya, marching band keren karena Hanis sudah bilang mereka memainkan lagu pop. Jadi kami semua tahu. Kau begitu sempurna. Iya. Oke, Bagi silakan. saya yang paling keren itu Paskibra ya. Karena Apa yang kamu lihat? gerakan mereka itu sangat sinkron, sangat in sync. Benar-benar wow. Kayak di program gitu ya, Rob? Iya, kayak robot. Terus udah gitu mereka jalan dengan geraknya tuh kaku, tapi kelihatan kalau mereka ahli profesional udah melakukannya berkali-kali. Tanda kalau mereka itu they give it their all. Wih, siap. Oke. Jadi ya yang paling keren ya silat emang keren, tapi mohon maaf bagi saya yang paling keren itu Paskibra. Iya Bapak. Mas Gibran juga keren. Semua berpikir hati ya. Semua ekskul keren dong. Semua ekskul itu keren. Benar sekali. Oke, lanjut. Kalau kamu apa ya kamu? Ya, kalau saya ya lihat ekskul kemarin yang paling keren ya sudah pasti silat ya. Cuma selain itu, kalau saya sih yang saya ingat sekali itu adalah PMR. Karena walaupun saya ini sebenarnya tidak terlalu terkait dapat terlalu suka dengan PMR ya. Mereka tuh bikin sesuatu yang saya tidak terduga ya. Karena tiba-tiba ada musikal gitu. Jadi awalnya tidak tertarik, malah tertarik karena ada ya itu drama musikalnya itu. Jadi ya menurut saya sih ya menarik ya dari PMR. Oke, lanjut. Menarik. Menarik. Ya, turun dulu Mina. Oke. Kalau menurut saya tuh silat itu dia sangat keren. Totalitas dramanya sangat baik dalam nyusunan atraksi dan pertunjukan-pertunjukan yang sangat luar biasa pokoknya dari Bapak Guru Sigit dan juga kakak-kakak sekalian. Itu menurut saya itu adalah salah satu pengalaman bela diri yang paling wow sekali. Dan selain silat juga saya sangat jatuh cinta pada gerakan Paskibra yang luar biasa kompaknya. Itu sangat wow, sangat seragam, sangat rapih tanpa ada satu kesalahan kecil. Wah, itu sempurna sekali. Tetapi dari semua ekskul itu yang justru saya sukanya dan tertarik tuh bukan ekskul yang di demo ya, tapi kakak-kakak kita yang luar biasa dari Juhu ini. Oh iya. Luar biasa. Apa yang kamu dapat dari situ? Karena yang saya dapat dari situ kita dapat gimana ya? Kita dapat mengevaluasi diri kita. Kita mengetahui apa kelebihan dari diri kita dan harus kita kembangkan tuh bagaimana.
seperti itu. Dan kalau menurut saya itu lagi kembali lagi kepada diri saya sendiri. Menurut saya beberapa hal tadi itu sangat keren, seperti silat, paskibra itu sangat luar biasa. Tapi saya prefer dan siapnya itu ke judo. Karena totalitas dan persiapan mereka dalam dokumentasi dari awal sampai akhir, wow, luar biasa sih. Benar-benar. Mulai kita juga mendukung kegiatan MPLS sehingga MPLS boleh berjalan dengan baik sampai selesai ya. Ya, betul. Sangat luar biasa. Kita aplaus dulu. Mau ditandai orangnya. Siap. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ya pasti ada beberapa pertanyaan yang terus kami tanyakan ke kalian. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu, ya. Tadi kan kita sudah kenalan, tapi kita belum tahu ini dari SMP mana. Kalau lalu kalian berasal dari suku mana, kalian bisa jelaskan juga Latar belakang kalian. Oke, silakan. Nama, asal sekolah, asal suku dan mana. Oke, baik. Kalau saya orang Serbia. Saya walaupun orang Serbia tapi lahir besar di Manokwari. Dan saya berasal dari SMP Negeri 1 Manokwari. Saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara dan mungkin itu saja sih. Prestasi yang pernah kamu capai di SMP Negeri 1? Kebetulan saya mendapat piagam penghargaan dari OSIS sebagai paskibra OSIS tentunya. Keren. Demonstrasinya tuh dia bilang paskibra tuh keren sekali karena dia juga mantan paskibra. Oh gitu, ternyata sudah ada bocoran. Jadi paskibra tandai juga orang ini. Maaf, saya dan gimana ya? Dan selain paskibra, saya juga mempertahankan peringkat kelas dari kelas 7 sampai 9, puji Tuhan ranking 2. Tapi berakhir dalam juara umum sih. Tapi saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu sebanyak mungkin dari SMP 1 dan bisa melaju sampai di titik ini. Oke, luar biasa. Silakan. Ya, saya ini keluarga aslinya itu dari Toraja. Ya. Tapi saya juga lahir besar di Manokwari. Ya, dan saya sekolah juga selalu di Manokwari juga. Dan saya ini terakhir SMP di SMP Negeri 2 Manokwari. Akhirnya SMP di situ ya. Berarti nanti di sebelum SMP 2 ada stasiun lagi. Ya, Soalnya katanya terakhir Bu. Oke deh. Berarti awal yang lain. Kan awalnya ada. Jadi awal di SMP lain. Oke, prestasi yang diraih di SMP 2. Prestasi yang pernah saya raih di SMP 2 itu pernah mendapat juara 2 di lomba pidato bahasa Inggris. Saya ingat Pak Guru waktu saya juga ikut. Oh gitu ya. Oke, dilanjutkan. Saya sih prestasi saya. Hebat-hebat semua ini Luar biasa. Kita punya bintang tamu pada sore hari ini. Lanjut, Ibu Dokter. Yes. Dokter bedah. Dokter. Dokter. Ya, saya orangnya asli. Saya orang Toraja, tapi sama juga tinggal di Manokwari, besar di Manokwari, lahir di Manokwari, semua di Manokwari, sekolah di Manokwari. Jadi Ya. Manokwari. Ya, Manokwari segala Manokwari. Manokwari adalah. Lanjut. Ya, saya SMP-nya di SMP Negeri 2 Manokwari sama dengan Chelsea ini dengan Joshua. Tapi beda kelas. Nah, selama di SMP itu saya bukan siswa yang aktif. Ya, tapi saya berhasil meraih peringkat di kelas. Kadang besar, kadang tidak besar, kebanyakan tidak besar. Luar biasa. Tapi selain itu prestasi saya nggak juara-juara sih di lomba-lomba. Paling cuma ikut, habis itu tidak ini. Tapi meski begitu lomba-lomba itu kasih saya kayak pengalaman, terus saya lihat juara-juara lomba-lomba itu saya kayak
ingat mereka punya hasil apa yang mereka lakukan, terus saya jadi kayak belajar banyak dari mereka punya itu. Jadi bisa dibilang mereka membuat saya jadi siap untuk hal selanjutnya lah. Wih, Keren, luar biasa. iya. Ya, sekian dari saya. Oke, dilanjutkan. Saya orang Manado, kedua orang saya orang suku Manado, tapi saya lahir dan besar di sini, di Manokwari. Kalau mau membahas prestasi di SMP 2, ya nggak ada sih. Saya kurang aktif di SMP 2. Saya mengharap diri saya ini aktif di SMA 1 dan mau mengubah diri saya menjadi lebih baik. Karena di SMP 2 saya tertutup dan kurang berinteraksi kepada yang lain, kurang ikut organisasi kemana-mana atau panitia yang lain. Jadi saya gak memiliki prestasi di SMP 2. Ya, semoga harapan saya untuk SMA 1 saya lebih berguna lagi. Oke, it's never too late to Ya. try. Sudah pernah terlambat untuk mencoba. Ya. Kalau saya, kedua orang tua saya, bapak saya dari Kaimana, mama saya dari Lasior, tapi saya lahir besar di Manokwari. Kemudian saya dari SMP Negeri 1 Manokwari. Kemudian untuk prestasi-prestasi yang saya dapat, waktu kelas 7 itu kita COVID, jadi saya masih kurang aktif ya di sekolah. Iya. Tapi puji Tuhan kelas 8 semester 2 itu kita sudah mulai sekolah, dan puji Tuhan mulai dari kelas 8 hingga berakhir di kelas 9 saya mendapatkan peringkat 1 di kelas. Dan puji Tuhan Ya. ketika pengumuman juara umum sekolah itu saya mendapatkan peringkat 2 di juara umum. Iya. Luar biasa sekali. Aku masih bintang tamu pada Benar sekali, itu menjadi bintang tamu untuk hari ini sangat luar biasa ya. Ya, dengan prestasi-prestasi yang mereka capai itu sudah membawa kita untuk lebih berjuang lagi, ya. Dan tentunya prestasi yang kita capai bukan sampai di situ saja, kita masih bisa meraihnya lagi ketika kita berada di SMA. Dan ini SMA Negeri 1 ini luas, dan tentunya silakan kalian tuangkan, kalian punya bakat, minat dan lain sebagainya, prestasi yang bisa kalian capai di sini tempatnya. Mungkin kita akan banyak karena kita dari berbagai suku, berbagai sekolah yang hadir di sini, dan kurang lebih siswa kami yang ada di sini kurang lebih 1.540. Wah, itu jumlah siswa yang begitu banyak. Silakan kalian boleh berteman dengan siapa saja. Namun ada beberapa hal penting yang boleh kita perhatikan ya. Kita tetap membatasi yang buruk-buruk ya, yang baik-baik boleh kita ambil seperti ya. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, nah kebetulan kita punya kakak host di samping ini, ya dia juga punya prestasi yang luar biasa. Jadi mungkin dia akan menyemangati kita juga di sini, ya dengan beberapa prestasi yang dia dapatkan. Nah mungkin dia akan menjelaskan sedikit beberapa prestasi yang dia capai ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 atau dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya, walaupun nanti baru masuk di kelas 12, tapi dia baru pulang juga dari Amerika. Mungkin sedikit bisa cerita ya. Jadi bintang tamu yang luar biasa dan juga host kita luar biasa. Oke, sedikit saja. Oke, jadi kalau bicara soal prestasi, saya punya prestasi paling menonjol menurut saya itu jadi anak dengar-dengaran, Ya. sama takut akan Tuhan. Amin. Ya, benar-benar. Kalau misalnya kita bicara prestasi itu yang dua itu yang saya paling banggakan sebenarnya. Ya. Tapi selain itu, puji Tuhan, saya diberi kesempatan kemarin juga sih, beberapa bulan yang lalu pada April, untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika. Wow. Kurang lebih 3 minggu deh. Saya maunya lebih lama, cuma nanti takut di-kick dari negaranya. Jadi pasca di sana waktu itu. Iya, paskanya di sana. Oh, biasa. Bagaimana suasana pasca waktu di Amerika, nanti akan diceritakan juga kita ya. Apalagi kita pengen ke sana toh. Oke, dilanjutkan dulu Kak Host. Oke, jadi program ini berbasis kepemimpinan. Jadi selama 3 minggu itu kita belajar apa itu yang bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, terus bagaimana Benar. kita tuh digali. Ya. Kamu mau jadi pemimpinnya kayak gimana?
mau kayak klaim ini, kayak A, B, C, D atau gimana itu nanti kita gali diri sendiri, kita sendiri. Nah, saya beruntung sekali karena saya bisa mendapat banyak ilmu, mendapat banyak pengalaman, saya bisa belajar budaya-budaya orang Amerika juga, walaupun ada yang saya tidak suka itu ya berhubungan dengan tisu toilet. Oh iya. Sangat. Tapi tidak apa-apa, ada bidet portable. Jadi terima kasih perusahaan bidet portable. Anda menyelamatkan saya di masa-masa yang dibutuhkan. Dan selain itu, saya juga dapat bertemu dan berkomunikasi, berteman bersama teman-teman yang hebat-hebat juga dari negara-negara ASEAN, dari Brunei, dari Malaysia. Oh gitu ya, luar Myanmar. biasa. Jadi dapat teman begitu banyak dari luar negeri juga. Iya, dan juga saya bisa lihat salju, bos. Oh, Mantap. Bagaimana rasanya main salju, Kak? Dingin. Iya. Iya, maksudnya selain dinginnya, apakah ada hal yang menyenangkan? Dingin. Jadi gini, pas salju itu seru-seru, tapi dinginnya kurang ajar. Jadi saya keluar tuh pegang salju cuma 5 detik, masuk ke dalam pakai selimut, pakai bantal, pakai baju 3 lapis, tidur. Karena dingin sekali, jadi Tidur. gak suka. Iya. Soalnya saya orang Papua, biasanya panas-panasan. Kebiasaannya. kalau musim dingin suhunya sampai berapa? Berkisar? Suhu dingin, Pak Guru, untuk tempatnya spesifik tuh kita di Chicago yang biasa dikenal dengan Windy City atau kota yang berangin. Jadi tepat di kota Chicago itu pada masa-masa April yang biasanya kita udah transisi dari masa musim dingin ke musim yang baru gitu. Jadi dia punya SS tuh sudah meleleh, tapi di Chicago sendiri itu masih dingin parah. Jadi setiap hari Pak Guru saya tidak ada keluar pakai baju 1 lapis. Keluar biasanya pakai 2, 3. Dan itu juga harus Pak Guru setiap bangun pagi itu harus pakai moisturizer di muka karena mukanya kering kayak patung Pak Guru. Kayak Pak Guru tahu snowman? Iya. Saya. Jadi gitu ya. Muka saya Nah, dan untuk suhu rata-ratanya setiap hari itu kurang lebih dari 15 ke bawah. 15 sampai 7, kadang ada yang 3 derajat. Dan kalau salju itu mulai dari 0 sampai ke bawah. Kemarin itu kita paling dingin mentok-mentok tuh minus 3 derajat. Itu saya pakai baju 4 lapis masih kurang lebih. Serasa aku tuang air es gitu. Iya. Saya tinggal di kota kayak gitu. Oh, luar biasa. Jadi memang benar-benar biasa ya. Benar kerasa. Jadi disarankan orang Papua kayaknya tidak cocok musim dingin. Kalau mau ke Amerika, kalau usahakan di musim panas. Iya, musim semi lah itu paling indah, paling musim semi. Nah, terus selain saya punya ngikuti program yang kemarin ke Amerika, Iya. saya juga beruntung bisa ikut beberapa kejuaraan pencak silat, terus dapat medali perak, dan juga saya menang juara 2 pidato bahasa Inggris yang waktu itu diikuti sama Joshua juga. Dan ya puji Tuhan saya selama 3 tahun di SMA 1 mendapat peringkat 3 besar terus, dan kelas pada masa tahun pembelajaran kemarin kelas 11 semester 2 saya beruntung sekali bisa dapat peringkat 1 di kelas saya. Nggak tahu nanti kedepannya gimana, tapi ya puji Tuhan konsisten lah. Ya, gitu Pak Guru. Terima kasih prestasi saya. Rekan-rekan tangan yang meriah. Kita juga mengetahui setiap prestasi yang kita capai dari awal kita di SMP sampai kita menyelesaikan studi kita di SMP, bahkan kita ada di SMA Negeri 1, dan tentunya kita juga sudah ada ya. Kita juga sudah ada kakak-kakak kelas kita, salah satunya kakak kelas kita di saat sore hari ini yang juga berbagi pengalaman bagi kita, dan tentu kita akan mengambil itu untuk menjadi motivasi bagi kita semua tentunya. Oke, selanjutnya Pertanyaan satu nih, Pak. silakan. Mau ditujukan buat siapa nih? Semuanya lah. Oh, semua. Masa ditujukan di Tempo. Baik. Jadi tadi Pak Guru kata memberikan motivasi. Nah, Ya. adik-adik 5 ini mereka sudah hebat sendiri Pak Guru. Ya. Oh, Nah, gitu ya. Paling kata tadi kan prestasi
Benar. Saya itu semua tahu sih punya motivasi lah. Jadi kayak motivasi kalian hidup belajar. Masih ada motivasi berapa? Masa bangun pagi tidak motivasi paling di robot. Kalau seandainya tidak itu berarti masih boleh kamu bersyukur. Oke, silakan. Kita akan mulai dari Jadi apa aja nih? Menarik. Oke. Motivasi itu menurut saya motivasi yang mendorong saya untuk melakukan semua ini adalah kesadaran diri sendiri sih. Siap. Karena percuma kan berusaha untuk sadar diri gitu. Satu, mulai sadar bahwa tidak selamanya saya akan hidup dengan satunya orang tua. Itu yang pertama. Maka dari itu saya berusaha sebagaimana mungkin saya membuat saya punya diri ini agar bisa hidup mandiri, maju dan berguna bagi banyak orang. Dengan cara mulai dengan hal positif di sekolah dan lingkungan sekitar. Hebat ya Pak Guru, dia punya motivasi. Datang dari diri sendiri dong. benar sekali. Jadi bukan dari orang lain ya. Biasanya saya punya datang dari YouTube sudah. Oh gitu ya. Oke, silakan. Jadi mungkin untuk motivasi saya tiap hari itu mungkin waktu saat SMP kemarin itu dari teman-teman saya. Karena waktu kelas SMP kemarin saya dapat kelas dan isinya bisa dibilang aktivitas sekolah. Jadi mungkin 2 tahun pertama itu saya tidak terlalu serius belajar. Tapi setelah masuk kelas 9 dan melihat sama teman saya itu kayak mereka tuh serius belajar, pintar dan ya lihat mereka juga, ya saya juga mau begitu. Kalau mereka bisa ya kenapa saya tidak? Atau saya jadi pengen tiap hari itu pengen mencoba ya mungkin cuma ya bersaing dengan mereka tapi dengan cara yang sehat gitu, tidak saling mengejek apa gitu. Jadi yang penting motivasi saya itu dari saya pengen selalu dapat dari teman-teman saya. Melihat mereka berhasil ya saya juga mau gitu. Kalau mereka bisa ya karena saya juga saya harus mencoba untuk sama seperti mereka begitu. Betul sekali Pak Guru. Persaingan yang baik itu persaingan yang mendorong satu sama lain menjadi lebih baik. Ya. Benar sekali. Itu saya. Oke, silakan. Saya ada punya 3 motivasi. Yang pertama itu karena saya sadar sih, saya mah kayak Mena, saya sadar sih nggak akan selamanya bisa hidup enak begini. Jadi saya mau mencoba mandiri, saya mau mencoba supaya persiapan suatu hari nanti mungkin saya akan hidup sendiri, tidak ditemani siapa-siapa, saya harus bisa bertahan hidup. Kedua, saya mau membanggakan bapak saya, orang tua saya, keluarga saya mau banggakan mereka semua. Karena saya lihat ini, mereka itu benar-benar berjuang dengan keras gitu buat saya. Ya tadi saya biarkan mereka itu, perjuangan mereka terbuang sia-sia, kan jadinya kayak saya orang tidak baik. Jadi sebaiknya, jadi saya makanya itu ketika mereka berusaha mati-matian supaya saya bisa menjadi pribadi yang baik, saya juga mau berusaha mati-matian lagi supaya bisa menjadi yang lebih baik, supaya bisa membanggakan mereka semua, supaya mereka melihat saya dan oh ternyata dia anak, ternyata Gloria ini tuh tidak sia-sia kita ini. Dan yang ketiga, merupakan alasan yang pasti kita semua ya. Saya mau jadi kaya. Iya, saya. Jadi kenapa saya juga ya, luar biasa ya. Oke, Motivasi saya ada 2. Yang pertama datangnya dari media sosial tentunya. Saya orangnya selalu bermain media sosial, kadang lupa dengan dunia luar. Teman-teman mau mengajak keluar, saya bilang malas mager. Tapi medsosnya datang kayak kasih tahu ke saya berdoa ke Tuhan, saya nggak mau jadi anaknya yang begini-begini aja. Tuhan kabulin, Tuhan kasih TikTok ke saya, tapi buat menyadarkan diri saya, mereka orang-orang hebat yang di TikTok itu berbagi pengalaman tentang prestasi-prestasi. Saya juga jadi semangat, saya mau jadi kayak mereka. Motivasi kedua, mama saya, mama pasti nonton. Halo Mama. Pasti dengan podcast ini, mama itu orangnya hebat, mandiri. Pokoknya mama itu hebat bagi saya. Mama memberikan suatu kata,
mau bilang kalau lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Saya sendiri juga orangnya nggak mau berinteraksi, tapi hari ini saya bisa di sini karena saya ingin mencoba sesuatu hal yang saya tidak pernah mencoba. Silakan. Untuk saya, motivasi yang mendorong saya hingga bisa berprestasi, bisa masuk di SMA 1, bisa ada sama-sama dengan teman-teman tentang podcast ini, sudah pasti dari orang tua saya, kedua orang tua saya yang mendorong saya agar saya bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian dari kakak kelas saya yang di Terang Papua, kakak Sarah Simanjuntak, yang sangat-sangat buat saya terkagum-kagum dengan kakak Sarah, karena kakak Sarah yang orangnya sudah percaya diri, pintar, kemudian berkarismatik, yang buat saya, wah saya juga mau jadi kayak kakak Sarah, kayak pergi ke US, terus kemarin sama-sama dengan kakak-kakak 4 orang yang lainnya ke Korea Selatan, itu buat wah saya juga mau jadi kayak kakak Sarah Simanjuntak, sampai makanya saya bisa memilih untuk masuk di SMA 1 karena saya juga mau jadi kayak kakak Sarah. Siap Kakak Sarah. Oke Kakak Sarah. Tapi Pak Guru menarik sekali. Benar sekali ya. Dan saya sangat setuju sekali Pak Guru. Orang ini satu hal yang saya mau tunjukkan sama teman-teman podcast semua itu, ada satu kata pepatah dalam bahasa Latin. Pak Guru ini biasa saya nonton, saya kasih tahu ke teman-teman juga yang maksudnya tak tongkrongan atau dia punya pepatah tuh kayak gini: Fortis Fortuna Adjuvat. Kalau misalnya kita translate ke bahasa Inggris gitu, fortune favors the bold. Kalau kamu translate lagi ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Iya, kalau bahasa Indonesia. itu keberuntungan datang pada orang-orang yang berani. Jadi makanya dari itu saya selalu dorong teman-teman di SMA 1, tidak cuma SMA 1, di teman-teman semua lah di Papua, di Indonesia. Sebenarnya kita tuh semua bisa, kita cuma harus coba saja. Kalau kakak punya pegangan tuh ada 3 kata kunci, itu paling mudah diingat tuh dengan huruf alfabet saja: C, B, A. C, coba; B, belajar; E, bertanya; bertanya. Sorry, kata kunci besar lupa Pak Guru. Ya jadi ya, C, coba; Tidak apa-apa. B, bertanya; dan terakhir A, ajarkan. Nah, kita tuh harus berani mencoba karena kakak punya teman sama seperti tadi Chelsea punya Mama sampaikan. Kakak punya teman Antonius yang sama-sama ikut kakak ke Amerika juga. Dia bilang lebih baik saya gagal daripada saya menyesal tidak mencoba sama sekali. Dan saya setuju. Karena kalau saya tidak mencoba sama sekali, Tom tidak tahu kalau misalnya Tom coba tuh Tom berhasil atau tidak, itu beruntung. Nah, jadi untuk teman-teman semua, ayo mari Tom coba sama-sama. Bukan cuma bukan cuma adik-adik 5 yang ada datang ini saja yang mereka hebat-hebat, bukan cuma saya, bukan cuma Pak Guru, bukan cuma anak SMA 1 saja. Semuanya kita orang Papua, kita orang Indonesia, sebenarnya kita semua hebat-hebat. Cuma kita harus mulai mencoba. Jadi ayo kita mencoba, guys. Oke, kita harus mencoba dari sekarang. Mari kita coba. Mari kita coba. Oke. Menarik. Baik, tentunya semuanya tentunya masih bersama kami di Semawar Podcast by Juru, dan tentunya sebelum kami akan berakhir di acara kami, namun kami tentunya masih meminta kepada adik-adik secara khusus atau siswa atau anak-anak lebih enaknya. Oke, kalian bisa memberikan apa pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan pada saat kalian mengikuti MPLS dan kalian berada di SMA Negeri 1 Manokwari. Oke. Pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman seangkatan saya, ke kakak-kakak kelas juga, dan ke teman-teman yang menonton kita punya podcast. Menurut saya seperti kayak tadi kakak Dio bilang, kita harus bisa mencoba, karena kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu ya rasanya seperti apa. Kemudian untuk teman-teman semua, kita harus percaya diri, karena percaya diri itu kunci kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Pesan untuk saya kepada adik-adik yang mau masuk SMA 1, masuk aja, karena SMA 1 itu bagus kok.
Semuanya pesannya juga cari banyak teman, cari banyak pengalaman selagi masih muda, coba semua hal. Tidak ada yang tahu kita matinya kapan atau bagaimana, tidak ada yang tahu. Jadi coba hal-hal yang kalian mau coba, jangan terhalang malu. Malu kalau kalian berpikir kalian tidak bisa, ya pikiran kalian gak akan bisa. Jadi coba aja semua hal, itu kan tergantung nanti kalian mendapat pengalaman yang banyak. Itu berguna bagi kalian untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalau pesan saya untuk semua orang yang mendengar ini, ini adalah pesan yang selalu juga saya katakan kepada diri saya sendiri kalau misalnya saya merasa gugup atau apa. Saya kalau misalnya merasa tidak tenang, tidak ini, yang saya katakan pada diri saya adalah keep calm, believe in yourself. Yang merupakan artinya itu tetap tenang, percaya dirilah. Karena ya seperti ini kita yang tadi dikatakan Chelsea, kita nggak akan tahu kan apa yang we never know what fate has for us. Yes. So just live. Whatever happens, then it happens. You can learn from anything. If mistakes happen, if changes happen, then it happened. Well, Oke, tolong kakak editor nanti ditranslate. Subtitlenya tolong. kalau bisa kasih efek-efek dramatis. Oke, lanjut. Kalau saya, pesan saya satu saja, yakin saya dulu. Mau nanti berhasil tidak, ya penting yakin dulu. Yang ini saya juga sudah pernah mengalami ya. Sempat yang saya juara 2 piala bahasa Inggris itu bisa dibilang persiapannya itu cuma 1 malam saja. Jadi ya sudah besoknya ketika sudah sampai di sana, ya sudah saya bilang sama saya sendiri, ya yakin saya dulu. Mau menang mau tidak, yang penting yakin dulu. Karena ya kalau kita tidak yakin, ya kita tidak bisa bikin apa-apa gitu. Ya mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Kita berbicara soal mencoba. Ya. Sabar, saya lupa saya dulu. Benarin. Oke, baik. Kalau kita berbicara soal mencoba, tanda kutip hal positif ya. Kita memulai semua ini dengan waktu dan kita akan berakhir juga dengan waktu. Kita lahir dengan waktu dan kita juga akan pergi dengan waktu. Maka dari itu, selagi diberi waktu atau kesempatan, jangan takut untuk mencoba ke arah yang positif. Dan juga jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya. Sekian dari saya. Buat bintang tamu kita di podcast hari ini. Oke, terakhir ini apakah ada yang ingin Jadi saya punya pesan untuk teman-teman yang mendengar podcast. Ya. Bertobat lah. Gitu aja. Bertobat. Iya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih buat bintang tamu ya, buat siswa-siswi ya kelas 10 yang sudah hadir, khusus buat Chelsea, Joshua, Minashe, Ruth, Gloria yang sudah hadir di podcast Mawar sore hari ini. Dan juga terima kasih buat semua yang menyaksikan podcast di hari ini. Dan tentunya saat ini kami sudah berada di penghujung acara. Langsung saja kru yang bertugas penanggung jawab Lucinda P. Mendobar sebagai kepala sekolah, pendamping Mem Yuni, pengarah acara Lukas Rumawa sekaligus pembawa acara, dan kameramen Raymond, Ian, Hanif, kru teknik Griffin, Grace. Akhir kata, kami yang bertugas dan kami semua dari podcast Mawar by Juhu, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah. Bye.